Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Gifari dari kelas 2I24 dengan NPM 504237879. Hari ini saya bakal sharing sedikit nih tentang materi arsitektur komputer. Nah, kita bakal bahas santai aja kali ya biar eh, nggak terlalu tegang gitu. Anggap aja kayak ngobrol. Oke. Yang pertama ya pengertian dulu nih. Arsitektur komputer tuh apa sih? Jadi, arsitektur komputer itu kayak blueprint atau cetak biru dari rumah gitu. Bedanya ini tuh buat komputer. Dia yang ngatur gimana hardware kayak CPU, memori, terus input output itu tuh bisa saling kerjasama dan berkomunikasi. Bayangin aja nih, kita lagi bikin tim kerja. Nah, tiap orang itu kan punya peran dan harus nyambung satu sama lain kan, biar kerjanya itu cepet kelar gitu. Nah, kalau udah tahu nih pengertiannya nih, kita lanjut. Siapa aja sih yang pemain utama di sistem ini? Oke, yang pertama itu ada komponen utama dari sistem komputer. Di dalam arsitektur komputer itu ada tiga komponen penting nih, yaitu yang pertama ada unit control, ada ALU, terus ada memori utama. Nah, yang pertama nih unit control ini semacam manajer yang ngatur alur kerja semuanya gitu. Nah, kalau ALU itu bagian yang mikir. Dia itu yang ngitung semuanya dan ngelogikain gitu. Sedangkan memori utama itu tuh tempat nyimpen data sementara. Misal nih kayak kita buka aplikasi. Nah, memori ini tuh yang nampung data aplikasinya yang sementara ini kita pakai gitu. Oke, sekarang kita bahas nih model arsitekturnya. Ada dua nih yang paling terkenal. Kita mulai dari si von Neumann dulu. Von Neumann ini konsep klasik. Data dan instruksinya itu ditaruh di tempat yang sama. Jadi dia itu diprosesnya satu-satu secara sederhana. Cocok buat sistem yang gak ribet. Tapi karena data dan instruksinya itu satu jalur, dia itu sering ngantri. Kayak jalanan satu arah yang ramai. Jadinya tuh macet gitu kadang. Nah, kalau yang barusan itu macet, yang ini nih jalurnya dipisah nih, lebih cepat juga. Namanya arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard itu punya jalur yang terpisah. Data dari dan instruksi itu ya terpisah pokoknya. Jadi CPU itu bisa ngakses dua-duanya sekaligus. Bayangin nih, kayak di jalan tol khusus mobil dan motor. Jadi dia itu nggak numpuk kan di satu jalur yang sama kayak di jalan biasa. Oke lanjut. Kita bahas soal bahasa yang dimengerti oleh prosesor. Namanya itu ISA atau disebut Instruction Set Architecture. Nah, Instruction Set Architecture ini kayak bahasa perintah yang dipahami prosesor. Ada dua jenis nih. Ada dua jenis nih utamanya. Yaitu yang pertama ada CISC dan RISC. CISC ini kayak paragraf yang panjang, satu perintah bisa langsung banyak kerjaan. Sedangkan si RISC ini kayak kalimat yang pendek nih, simple tapi lebih cepet nih diprosesnya. Kayak contoh nih ya,
yang di CISC. Kayak kita tuh ngomong, tolong ambilin buku, nyalain lampu, terus tutup pintunya. Dibandingkan kayak RISC, tolong ambil buku, nyalain lampu, tutup pintu. Nah di situ kan kayak kelihatan kan bedanya mana CISC, mana RISC. Nah setelah tahu bahasanya, sekarang kita lihat nih jalur komunikasinya lewat sistem bus. Nah bus itu kayak jalan tol yang ada di dalam komputer. Ada 3 jalur nih, satu buat data, satu buat alamat, satu lagi itu buat yang sinyal kontrol. Semakin cepat dan lebar jalannya, makin cepat juga tuh komunikasi antar komponennya. Kemudian ada yang terakhir itu kita lihat nih apa aja yang bikin sistem itu bisa kerja lebih efisien, yaitu performa komputer. Performa komputer ini dipengaruhi sama banyak hal nih. Yang pertama itu ada kecepatan clock-nya, jumlah core-nya, cache-nya, sama teknik kayak pipelining atau multithreading. Misalnya, pipelining itu kayak dapur yang punya beberapa koki nih dengan tugas yang berbeda. Jadi kan masakan itu bisa lebih selesai ya, lebih cepat karena nggak nungguin satu orang kerjain semua gitu. Oke, jadi itu sekilas tentang arsitektur komputer. Intinya itu ini tuh dasar dari gimana komputer bekerja. Nah, semoga kalian juga bisa lebih paham nih tentang materi yang saya berikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan mohon maaf banget jika ada kata-kata yang salah atau ada yang kurang. Kalau ada yang mau ditanyain boleh banget di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.